Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia dan ayah bunda yang kami hormati, marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita masih diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, diberi nikmat kesehatan, dan diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Ayah bunda dan anak-anakku yang berbahagia, di saat Ramadan yang masih ada cobaan berupa pandemi COVID-19, mari kita tingkatkan totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan peningkatan dalam beribadah, Allah segera mengakhiri cobaan yang dirasakan berbagai negara, termasuk Indonesia tercinta. Berbicara tentang totalitas beribadah, saya teringat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana bentuk totalitas ibadahnya ialah perlombaan dalam sedekah yang terjadi pada peristiwa Perang Tabuk, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabatnya untuk memberikan sedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu memiliki harta kekayaan untuk disedekahkan. Dalam hatinya ia merenung, setiap saat Abu Bakar selalu membelanjakan hartanya lebih banyak daripada yang telah saya belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu an berharap dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dapat membelanjakan harta di jalan Allah lebih dari Abu Bakar. Saat itu Umar radhiyallahu an mempunyai dua harta kekayaan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia pulang ke rumahnya untuk membawa harta yang akan disedekahkan dengan perasaan gembira sambil membayangkan bahwa pada hari ini ia akan bersedekah melebihi sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Oleh karena itu, segala yang ada di rumahnya ia ambil setengahnya untuk disedekahkan. Lantas Umar radhiyallahu an membawa harta itu kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Apa ada yang kamu tinggalkan? Apa ada yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Ya, ada yang saya tinggalkan, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Seberapa banyak yang telah kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Saya telah tinggalkan setengahnya." Lantas Umar radhiyallahu an membawa harta itu kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Apa ada yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Ya, ada yang saya tinggalkan, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Seberapa banyak yang telah kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Saya telah tinggalkan setengahnya." Tidak beberapa lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta bendanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Saya meninggalkan Allah dan Rasulullah SAW kepada mereka. Saya tinggalkan dengan keberkahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan Rasulullah SAW serta keriduannya." Mendengar hal itu, Umar bin Khattab berkata, "Sejak saat itu saya mengetahui bahwa sekali-kali saya tidak akan dapat melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." Hikmah dari kisah ini adalah bahwa berlomba-lomba
dalam kebaikan atau totalitas dalam beribadah adalah perbuatan baik dan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ayah bunda dan anak-anakku yang berbahagia, ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya tumbuh totalitas dalam beribadah. Adapun yaitu yang pertama, hendaknya kehidupan itu sebelum kematian kita ingat selalu, karena hidup ini merupakan modal kita, waktu kita, tempat menanam amal-amal kebaikan. Kehidupan adalah ladang yang harus kita olah dan kita tanami dengan amal soleh. Untuk itu kita petik hasilnya nanti di akhirat. Yang kedua, masa muda sebelum masa tua. Mumpung masih muda, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, karena masa muda adalah masa semangat yang membara, akal yang cerdas, potensi yang lainnya sangat banyak. Maka yang baik adalah memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu sehat sebelum sakit. Artinya selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun yang kita lakukan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Adapun yang keempat, masa luang sebelum masa sempit. Artinya kebanyakan orang itu menggunakan masa luangnya dengan kegiatan yang sia-sia, maka ia pun menjadi rugi dan tertipu. 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia merugi dan tertipu itu yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Makanya harapannya kita itu bisa mengontrol diri kita, bahwasanya waktu-waktu ini kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Adapun yang terakhir atau yang kelima, anak-anakku yang berbahagia dan ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yaitu masa kaya sebelum masa fakir. Karena ketika seseorang atau orang itu kaya, maka dia bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan sebelum datangi ajal atau sebelum datang hari kiamat, sehingga menyesali apa yang telah dilalaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kepada kita untuk banyak bersedekah. Salah satunya yaitu sedekah dengan harta yang kita miliki. Ayah bunda dan anak-anakku yang berbahagia, untuk itu marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau mentotalitaskan ibadah kita, terlebih di saat ada cobaan yang dialami berbagai negara, dan semoga cobaan segera berakhir sehingga kita dapat menikmati berbagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.